Bu Mega itu di last minute baru menentukan pilihannya. Karena semua orang tidak bisa menebak apa isi hati Bu Mega. Makanya tadi saya sampaikan ya, saya pilih ya sudah, kalau cepat Mas Ganjar, kalau bisa keluar. Saya pikir Pak Prabowo itu saya lihat hampir belakangan ini dia lihat ya dia bisa pinang Ganjar dan kemungkinan besar ke situ Prabowo Ganjar. Karena kita lihat ya gini lah, nggak mungkin tadi yang saya sampaikan. Secara emosional mungkin Mega akan memilih anaknya, tapi partai kan rasional Pak, sangat rasional. Ukuran rasionalnya di mana? Ada beberapa lembaga survei itu hasilnya Mas Ganjar selalu teratas. Kedua, siapa yang diinginkan oleh partai kalau seandainya elektabilitas dan tidak punya juga dampak elektoral. Oke, Bung Noel. Jadi tadi pesan ke Bu Mega sudah. Tapi kalau ngelihat fakta di lapangan yang terjadi, Puan ini didorong oleh elit-elit PDIP karena sebagai calon pengganti Megawati Soekarno Putri, Puan didekati nih sama elit-elit. Akhirnya didorong-dorong untuk jadi capres. Pesan untuk para elit-elit PDIP untuk jangan seperti itu. Pertanyaan itu menarik. Itu ada kelompok elit di Senayan, fraksi yang membuat yang namanya Dewan Kolonel. Kemudian kita merespon dengan membuat Dewan Kopral. Nah, akhirnya itu disanggah bahkan membuat Mega sedikit marah dengan adanya Dewan Kolonel. Nah, Dewan Kolonel ini adalah kelompok-kelompok elit pendukung Mbak Puan. Sampai menurut saya Bu Mega dan Pak Sekjen sedikit tidak nyaman dengan kehadiran Dewan Kolonel ini. Artinya apa? Suara kelompok-kelompok elit ini ternyata Bu Mega marah tuh. Artinya apa? Mereka yang selalu menggaungkan suara-suara elit ini, Mega tidak nyaman. Mega lebih suka dengan suara siapa? Suara rakyat. Makanya kita bentuklah namanya Dewan Kopral, Dewan Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Ketika Dewan Kolonel sudah dibubarkan dan mandek, kita lihat artinya kalah sebelum bertarung, ya kita sih senang-senang aja padahal kita mau menjadi mitra pertarungan Antara elit dan bawah. Nah, Kalau Bung Noel ini mengakomodir tadi kelompok-kelompok bawah dengan Dewan Kopral. Nah, tanggapannya Bung Yani nih, antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral, ataukah para elit ini sebenarnya ingin mendorong Puan ke jurang atau seperti apa? Sementara Dewan Kopral ini ingin menyelamatkan tadi PDIP. Ya, saya baru tahu juga ini Kopral ini Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Rakyat Jelata ya, memang Bung Noel ini dari dulu memang perjuangkan rakyat jelata kan. Saya kembali saja bahwa dari tiga teratas secara survei, Prabowo, Anies dan Ganjar ini, yang dua ini sudah jelas pakem. Prabowo sudah jelas pakemnya, sudah bisa kampanye, sudah bisa sosialisasi. Anies walaupun belum lengkap perahunya, tapi sudah declare menjadi calon presiden. Sekarang Ganjar Pranowo ini adalah putra dari kader PDIP yang saya yakin karena komitmennya sehingga ada kalimat dia kemarin itu mengatakan apa sih ketika PSI mendukung. Dan hari ini juga ketika sudah disandingkan punya survei yang tertinggi, sampai hari ini saya belum mendengar ada respon dari Mas Ganjar. Kalau dia memang tidak kader yang militan terhadap PDIP, pasti ini akan dia sambut minimal dengan komentar ya, kalau partai Minang saya ya monggo kan, ya biasa, beliau juga biasa bercanda. Artinya ini beliau tetap menanti kebijakan dari Tengku Umar, dari Ibu Mega supaya segera, ini perang sudah dimulai, rakyat sudah menunggu, sampai Dewan Kopral juga sudah ada. Ini kan perjuangan rakyat, Dewan Kopral ini sudah menunggu ketika ada Dewan Kolonel yang notabene udah Puan, ada Dewan Kopral. Seharusnya sinyal ini sudah dibaca oleh Bu Mega. Artinya walaupun kita tahu PDIP punya kendaraan yang 20%, hari ini 19,8%, tapi ini akan kembali ke Dewan Kopral, maksudnya Dewan Rakyatnya. Bung Noel bilang tadi, rakyat ini akan ada kejenuhan. Nih putri kita kok nggak nikah-nikah, nggak kawin-kawin, nggak dipinang-pinang, padahal ini udah putri tercantik kan itu. Makanya saya sangat salut ini dengan KIP yang sudah memanfaatkan momen ini, sudah memberi sinyal. Kalau lu memang nggak pas jeratan kaki, kita siap. Dan survei membuktikan tertinggi hari ini pasangan Ganjar dengan Airlangga. Masalah nanti apakah Airlangga dengan Ganjar, tapi saya melihat dengan situasi politiknya, otomatis kalau Ganjar itu bersedia dipinang oleh Golkar dengan PAN, kita tahu Golkar PAN ini kalau ditambah P3 sebagaimana itu sudah mencukupi, bahkan lebih dari kuota. Dan kita tahu di situ ada nasionalis, ada PAN yang berbasis Muhammadiyah, ada P3. Dan ini akan bisa, ya prediksi saya, akan bisa menghancurkan PDIP. Ya mohon maaf, kenapa? Karena seperti Bung Noel bilang tadi, dari Dewan Kopral ya kami
imam kami kan Pak Ganjar. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa situasi politik di negeri ini, keterikatan dengan partai, dengan keterikatan chemistry kepada idolanya, itu akan jauh mengalahkan idealisme partai. Makanya kalau saya melihat itu, bagus ya Dewan Kopral itu. Saya pun baru tahu kepanjangan Kopral itu. Komando Perjuangan Rakyat Jelata. Ya, mudah-mudahan Kopral bisa mengalahkan kolonel lah, Pak Dul ya. Hah? Udah kalah ya? Udah kalah dari kolonel.